Di sini kita sudah masuk pada bab 13, yaitu tentang controlling access to file. Masih sama di video sebelumnya, kita masih di materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Pada bab 13 ini, yang pertama kita akan belajar tentang basic Linux permission. Di sini teman-teman masuk pada VirtualBox, kemudian teman-teman login di Debian server. Kita start. Kemudian kita masukkan password, enter. Di sini kita cari yang namanya terminal. Kita klik. Di sini kita akan coba ls. Di sini saya mempunyai file 3, show.txt, test.txt, dan iya.txt. Di sini kita akan melihat seluruh detail dari file dan directory ini dengan perintah ls spasi -l, kemudian enter. Di sini teman-teman bisa lihat detail dari file dan directory yang tadi kita lihat. Di sini terdapat drwxr dan minrw. Ini kita bisa melihat detail dari directory dan file tersebut. Di sini teman-teman bisa lihat kalau depannya itu D, dia adalah sebuah directory. Jika depannya R, dia adalah sebuah file. Di mana huruf dan abjad ini mempunyai arti masing-masing. Di sini kita akan membahas 3 huruf, yaitu R, W, dan X. Kalau R itu dia read, dan W yaitu write, dan X adalah execute. Sini kita akan bahas 3 abjad huruf tersebut. Dan yang kedua, belajar tentang user group author. Oke teman-teman, di sini kita login di Debian server pada VirtualBox terlebih dahulu, kemudian kita cari namanya terminal, kemudian kita klik. Sini teman-teman masukkan perintah ls. Sini terdapat file dan directory punya saya. Sini teman-teman bisa lihat detail dari file dan directory dengan perintah ls spasi -l, kemudian enter. Ini teman-teman perhatikan kalau dia depannya D, dia adalah sebuah directory. Kalau dia depannya -r, dia sebuah file. Jadi sini terdapat directory dokumen, dia milik user Ika Ismatul Hawa, dan dia grupnya Ika Ismatul Hawa. Jadi di user Ika Ismatul Hawa terdapat directory dokumen, dan dokumen masuk di grup Ika Ismatul Hawa. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas 3 permission. Yang pertama rwx, dan yang kedua rminx, yang ketiga rminx. Yang pertama rwx untuk permission user dengan nama user Ika Ismatul Hawa. Jadi di directory desktop dia mendapatkan akses read, write, dan execute untuk user. Yang kedua permission rminx, dia untuk group. Jadi di grup itu dia mendapatkan akses hanya read dan write dengan nama grup Ika Ismatul Hawa. Dan yang ketiga rminx, dia permission untuk author. Jadi author itu bukan user Ika Ismatul Hawa, bukan juga grup Ika Ismatul Hawa. Jadi author itu siapa saja. Di author ini memiliki akses read dan write. Yang ketiga, kita akan belajar tentang change ownership. Oke teman-teman, di sini kita login di Debian server pada VirtualBox, kemudian kita cari yang namanya terminal, dan kita klik. Sini kita akan coba ls. Sini saya mempunyai 3 file, yaitu file show.txt, kemudian iya.txt, dan task.txt. Sini kita akan melihat semua detail file dan directory-nya dengan perintah ls spasi -l, dan enter. Nah, di sini kita bisa melihat file ketiga tersebut, dia hak kepemilikannya yaitu user Ika Ismatul Hawa. Di sini saya akan membuat file baru terlebih dahulu dengan nama file ownership dengan perintah touch spasi ownership.txt, kemudian kita enter. Kemudian kita akan cek dengan perintah ls spasi -l, kemudian enter.
Nah, di sini kita kan sudah membuat ownership.txt dengan nama filenya. Di sini kita lihat. Nah, di sini kita sudah membuat file ownership. Oke, teman-teman, di sini di file ownership dia hak miliknya masih di user saya, user IKS Batul Hawa. Jadi di sini kita akan membuat user baru dan mengganti user ownership. Oke, teman-teman, di sini kita akan clear terlebih dahulu. Sini kita akan masuk ke root terlebih dahulu untuk membuat user baru. Kemudian enter. Kita masukkan Sandy. Enter. Untuk membuat user baru, masukkan perintah sudo spasi add user, kemudian nama user yang ingin kita buat. Saya akan membuat dengan nama user new owner. Kemudian enter. Sini kita masukkan password baru untuk user yang kita ingin buat. Kemudian kita enter. Sini passwordnya nggak kelihatan ya teman-teman. Kemudian kita ulangi password yang tadi. Kemudian kita enter. Sini saya akan skip saja, klik enter. Kemudian sini teman-teman klik Y, kemudian enter. Sini user new owner sudah terbuat. Kita akan cek user apakah sudah terbuat dengan perintah cd spasi titik titik kemudian enter. Kita ls enter. Sini terdapat dua user. Yang pertama user IKS Batul Hawa dan yang kedua yaitu user baru kita, new owner. Di sini kita akan masuk di user new owner dengan perintah so, kemudian nama usernya, kemudian enter. Sini kita sudah masuk di user new owner. Kita klik terlebih dahulu biar nggak kebanyakan. Selanjutnya kita akan melihat detail dari user dengan perintah ls spasi min l kemudian enter. Teman-teman di sini bisa lihat di user new owner dia grupnya adalah new owner dan usernya juga new owner. Sini kita akan keluar, exit. Kemudian kita akan kembali ke user IKS Batul Hawa dengan perintah cd spasi nama usernya dan slash enter. Dan kita exit lagi. Ini kita sudah kembali di user IKS Batul Hawa. Selanjutnya kita akan coba ls kemudian enter. Di sini kita akan melihat detail dari directory dan filenya dengan perintah ls spasi min l kemudian enter. Teman-teman bisa lihat di file ownership pada group dan author dia hanya memiliki permission read. Kemudian kita akan masuk ke user new owner terlebih dahulu dengan perintah so spasi new owner kemudian enter. Memasukkan sandi user new owner. Kemudian enter. Di sini kita akan writing atau masuk atau mengisi file di ownership.txt dengan user new owner. Kita masukkan perintah nano spasi ownership.txt. Nah, user new owner itu dia sebagai author, jadi siapa saja yang ingin masuk ke file atau directory tersebut. Kemudian enter. Nah, di sini tidak bisa melakukan writing karena user new owner dia kan sebagai author. Nah, author itu dia hanya memiliki permission read, tidak memiliki permission writing. Jadi kita tidak bisa writing di dalam file ownership.txt ini. Oke, teman-teman, di sini kita akan keluar dengan Ctrl X. Sini kita akan mengubah user dan group ownership.txt menjadi new owner. Jadi sini kan user dan grupnya IKS Batul Hawa. Nah, di sini kita akan mengubahnya menjadi new owner agar kita bisa writing di dalam file ownership tersebut. Kita masuk ke root terlebih dahulu. So, kemudian enter. Masukkan selanjutnya. Kemudian enter. Kemudian kita masukkan perintah untuk mengganti hak kepemilikan. John spasi new owner titik 2 new owner
spasi ownership.txt. Jadi chown di sini dia adalah perintah untuk mengganti hak kepemilikan. Jadi kita akan mengganti hak kepemilikan ownership yang tadinya group dan usernya Ika Ismatul Hawa, kita akan mengganti menjadi new owner pada user dan grupnya. Kemudian kita enter. Kita coba ls apakah dia sudah berubah menjadi user dan group new owner. Kemudian kita masukkan perintah ls spasi min l dan enter. Kita lihat pada file ownership. Nah, dia sudah berubah hak kepemilikannya menjadi new owner. Yang keempat, kita akan belajar tentang change permission. Kita login terlebih dahulu pada Debian server pada VirtualBox. Di sini kita cari yang namanya terminal. Kemudian kita klik. Di sini kita ls terlebih dahulu. Sebelumnya pada user new owner dia memiliki permission read write untuk user, read untuk group, dan read untuk author. Di sini kita akan mengubah permissionnya di user new owner. Kita akan membuat file baru terlebih dahulu dengan perintah touch spasi permission.txt, kemudian enter. Nah, di sini file permission.txt sudah terbuat ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat pada file permission dia berada di user Ika Ismatul Hawa dan grup Ika Ismatul Hawa. Jadi kita akan mengubah permission di grup Ika Ismatul Hawa pada file permission bisa write. Sini kan hanya read. Saya akan menambahkan permission write. Untuk mengganti permission, teman-teman masukkan perintah chmod spasi g. G itu sebagai grup, kemudian kan tambah W. W itu sebagai write. Jadi kita akan menambahkan write pada grup. Spasi nama filenya permission.txt. Kemudian kita enter. Kemudian kita akan cek dengan perintah ls spasi min l. Kita lihat di file permission. Nah, pada permission group dia sudah berubah menjadi read dan write. Yang tadinya hanya read, dia sudah berubah menjadi read dan write. Kemudian di sini kita akan cek apakah ada permission write pada grup di file permission.txt. Masukkan perintah ls spasi min l untuk melihat seluruh detail. Ini kita lihat pada permission.txt. Dia sudah terdapat permission write ya teman-teman, karena tadi kita menambahkan chmod g plus w. Kemudian di sini kita akan mencoba menghilangkan permission write di grup Ika Ismatul Hawa pada file permission.txt. Caranya teman masukkan perintah chmod spasi g. G itu jadi grup, kemudian min itu menghilangkan, kemudian w itu write. Spasi nama filenya txt, kemudian kita enter. Sini kita akan coba ls min l, kita akan cek detail dari file dan directory. Nah, di sini teman bisa lihat pada permission.txt dia di grup Ika Ismatul Hawa sudah hilang pada permission word-nya. Yang kelima, kita akan belajar tentang execute permission. Oke teman-teman, di sini kita login terlebih dahulu di Debian server pada VirtualBox, kemudian kita cari namanya terminal, dan kita klik. Jadi pada pembahasan execute permission, jika teman-teman punya user dan mempunyai permission execute pada file, kita bisa merunning file tersebut. Sedangkan teman-teman jika punya permission execute pada directory, kita bisa melakukan cd ke dalam directory tersebut. Saya mempunyai dua user Ika Ismatul dan user new owner. Pada defaultnya, kedua user tersebut tidak bisa memiliki permission write dan execute ke dalam user Ika Ismatul. Bagaimana caranya? Di sini kita masuk ke dalam user new owner terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke dalam user new owner dengan perintah sus spasi new owner nama usernya. Kemudian kita enter, masukkan sandi user new owner dan kita enter.
Sini kita masuk ke dalam direktori user Ika Ismatul. Cd spasi nama user slash enter. Sini tidak bisa masuk karena pada user Ika Ismatul dia tidak mendapatkan permission write dan execute. Bagaimana caranya? Di sini kita masuk ke dalam root terlebih dahulu. So spasi enter. Di sini kita masukkan sandi root, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita masuk ke dalam directory home dengan perintah cd spasi titik-titik titik 2 kali, kemudian enter. Di sini kita akan menambahkan permission write dan execute pada group dan author di user Ika Ismatul. Karena pada user Ika Ismatul belum mendapatkan permission write dan execute pada group dan author. Dengan perintah chmod spasi g itu sebagai group, kemudian tambah dan write spasi nama usernya dan slash, kemudian kita enter. Kemudian kita akan menambahkan permission execute pada grup di user Ika Ismatul dengan perintah chmod kemudian g plus x execute dan nama user Ika Ismatul slash enter. Sini kita akan menambahkan yang berikutnya permission execute pada author chmod kemudian o plus x nama user slash, kemudian kita enter. Kita akan menambahkan permission write pada author chmod kemudian o author plus w nama usernya, kita enter. Kemudian kita akan coba ls min l enter. Di sini pada user Ika Ismatul dia sudah mendapatkan permission write dan execute pada group dan juga author. Di sini kita akan coba masuk ke user Ika Ismatul, cd spasi nama user dan slash enter. Di sini kita sudah bisa masuk ke dalam user Ika Ismatul karena pada user Ika Ismatul dia sudah mendapatkan permission write dan execute. Kemudian bagaimana jika pada suatu file mempunyai permission execute pada group dan author. Di sini saya akan membagikan cara bagaimana menghapus permission execute pada group dan author. Teman-teman jika sudah masuk pada root, teman-teman masuk ke home directory-nya root dengan perintah cd spasi titik 2 kali, kemudian kita enter. Sini teman masukkan perintah chmod g itu sebagai group, kemudian min itu menghapus, kalau plus itu menambahkan, kemudian x permission execute, kemudian nama usernya Ika Ismatul slash, kemudian enter. Sini saya juga akan menghapus permission execute pada author dengan perintah yang sama chmod o itu sebagai author, min menghapus, x execute permission execute, kemudian nama usernya, kemudian slash enter. Sini kita akan coba ls min l. Sini kita bisa lihat pada user Ika Ismatul dia hanya mempunyai permission write. Dan di sini kita akan masukkan perintah so spasi Ika Ismatul enter. Sini kita akan coba ls. Kemudian di sini yang dapat menggunakan permission execute hanya user Ika Ismatul. Pada grup dan author user Ika Ismatul dia tidak bisa melakukan permission execute karena sebelumnya kita sudah menghapusnya. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk ke dalam direktori Ika Ismatul, cd spasi Ika Ismatul slash, kemudian kita enter. Di sini kita akan coba ls enter. Di sini kita bisa melakukan permission execute karena file tersebut berbasis shell yang belakangnya sh. Jadi kalau file tersebut bukan berbasis shell,
yang belakangnya sh, dia tidak bisa melakukan execute. Di sini kita akan membuat file terlebih dahulu dengan nama file sh dengan perintah touch c.sh, kemudian enter. Kemudian kita akan mengisi atau memberi script pada file ini dengan perintah nano spasi c.sh, nama filenya. Kemudian kita enter. Di sini kita akan mengisinya dengan echo spasi petik 2, kemudian hello, kemudian koma, spasi word, seru, tanda seru, kemudian petik 2 lagi, kita Ctrl X, Y, kemudian enter. Kita masuk ke dalam user new owner terlebih dahulu dengan perintah show spasi new owner, kemudian enter. Dan kita masukkan sandi user new owner. Sini kita sudah masuk. Di sini kita akan cek apakah kita bisa merunning file sh ini dengan perintah /c.sh, kemudian kita enter. Dia tidak bisa merunning file tersebut karena tidak mempunyai permission execute pada sebuah directory. Sini kita akan coba ls, kemudian enter. Tidak bisa di ls karena pada user file sh ini dia belum mendapatkan permission execute. Kita akan masuk ke dalam user ik ismatul terlebih dahulu dengan perintah show dan nama user ik ismatul, kemudian enter. Sini masukkan sandinya, enter. Kita masuk ke dalam root, masukkan password root. Kita sudah berada di root. Kemudian kita akan coba bagaimana agar bisa merunning file sh ini dengan perintah chmod, kemudian spasi u itu sebagai user, kemudian plus menambahkan x permission execute, kemudian nama filenya c.sh, kemudian kita enter. Di sini kita akan coba lagi apakah bisa merunning. Kita masuk ke dalam user ik ismatul terlebih dahulu dengan show, kemudian nama user ismatul, kemudian kita enter. Kemudian masukkan perintah spasi c.sh untuk merunning sebuah file sh. Ini kita enter. Di sini sudah terdapat hello world. Jadi kita kan sudah mengisinya dengan mengisi hello world. Jadi sini untuk merunning file sh sudah berhasil ya teman-teman. Yang keenam, kita akan belajar tentang review chmod. Selanjutnya saya akan mereview perintah chmod. Perintah chmod ini dia digunakan untuk mengganti permission. Sini kita masuk ke dalam root terlebih dahulu, so spasi, kemudian masukkan sandinya, enter. Sini kita akan coba ls -l, kita akan melihat detail dari sebuah directory file. Oke, teman-teman bisa lihat di directory desktop. Pada yang pertama rwx dia milik user. Yang kedua r-x dia tidak mendapatkan permission read karena strip. Dia milik si group. Kemudian yang terakhir r-x dia juga tidak mendapatkan permission read. Dia milik author. Author itu siapa saja yang berada di directory desktop atau directory lainnya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu O, G, dan O. Yang pertama O itu sebagai author. Nah, author itu siapa saja, milik siapa saja yang berada di directory atau file atau user tersebut. Kemudian yang kedua G itu group, dan yang ketiga O itu user. Selanjutnya saya akan bahas rwxt. Apa itu rwxt? R itu sebagai read pada permission, kemudian W itu sebagai write pada permission, yang ketiga yaitu X sebagai execute pada permission, dan D itu sebagai lambang dari sebuah directory. Kemudian kalau teman-teman pengen menghilangkan permission pada sebuah directory, teman-teman bisa menggunakan min. Ini min. Contohnya seperti ini, chmod spasi G, kita akan menghilangkan
permission pada grup, permission execute misalnya. Contohnya seperti ini, chmod. Chmod itu dia perintah untuk menghapus atau mengganti sebuah permission. Kemudian spasi G itu group. Kemudian saya akan menghapus sebuah permission execute pada grup. Min itu menghapus. Lambang dari execute dia adalah X. Kemudian nama sebuah directory misalnya desktop. Jadi untuk menulis kata desktop dia juga harus sama seperti yang ada di sini, desktop. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Yang ketujuh, kita akan belajar tentang chmod dengan number. Oke teman-teman, di sini kita akan login terlebih dahulu ke dalam Debian server pada VirtualBox. Ini kita cari yang namanya terminal. Kita klik. Di sini kita akan bahas sebelumnya kan kita menggunakan permission read, dan execute. Nah di sini kita akan menggunakan permission number atau angka. Ini kita masuk ke dalam root terlebih dahulu dengan perintah sudo, kemudian enter, dimasukkan sandi root. Kemudian kita enter. Di sini saya akan menjelaskan untuk permission dengan angka atau number. Untuk execute, teman-teman bisa menggunakan permission number yaitu 1. Kemudian untuk read, teman-teman bisa menggunakan angka 2. Yang terakhir adalah permission read. Teman-teman bisa menggunakan angka 4. Jadi untuk execute 1, write 2, dan read 4. Di sini saya akan membuat file dengan nama number permission.txt. Enter, kemudian kita masukkan perintah touch untuk membuat file, spasi, nama filenya number tanpa spasi permission.txt, kemudian kita enter. Di sini kita akan coba ls -l, kita melihat detail dari directory atau file tersebut. Di sini kita lihat pada number permission dia berada di user root. Pada user root ini dia di usernya mendapatkan permission read dan write. Di group dia mendapatkan permission read, dan di author dia mendapatkan permission write juga. Dan di sini kita akan membuat permission dari author, group, dan user itu mendapatkan full access. Di sini kita akan merubah permissionnya menjadi full access permission dengan perintah chmod. Chmod itu dia perintah untuk menambahkan suatu permission di dalam directory atau file. Chmod kemudian 755 spasi nama file atau directory-nya. Sini nama filenya number permission.txt. Kemudian kita enter. Di sini kita akan coba ls -l melihat detail dari filenya. Oke teman-teman, pada file number permission.txt dia memiliki permission rwx pada user, kemudian rx pada group, dan yang terakhir rx pada author. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan perintah chmod 755. Apa sih angka 755 itu? Kita kan di sini menggunakan permission number. Nah, 7 itu dia gabungan dari read, write, dan execute. 4 tambah 2 tambah 1. Jadi 7. Kemudian yang 5 itu gabungan dari read dan execute. 4 ditambah 1. Kemudian 5 yang belakang, paling belakang itu juga sama, gabungan dari read dan execute. 4 ditambah 1. Jadi teman-teman, 3 angka di sini itu untuk user, group, dan author. Yang ke-8, kita akan belajar tentang join dengan directory part 1. Di sini kita login terlebih dahulu pada Debian server di VirtualBox, kemudian kita cari yang namanya terminal. Kita klik. Di sini saya akan mempelajari bagaimana cara merubah hak kepemilikan pada suatu directory. Di sini saya sudah membuat directory dengan nama dir. Kita akan coba ls
ls spasi dir1, kemudian kita enter. Di sini tidak apa-apa, spasi nama direktorinya dir1 ls, kemudian kita enter. Saya akan membuat direktori baru dengan perintah mkdir, kemudian dir2 spasi dir2, kita enter, dan mkdir lagi spasi dir2 slash dir3, kemudian kita enter. Kita akan coba ls dir2, kemudian kita enter. Di sini terdapat dir3. Kita kembali ke direktori awal dengan perintah cd spasi titik 2 kali, kemudian kita enter. Kita akan coba ls min l, kemudian kita enter. Teman-teman bisa lihat pada direktori dir1, dia hak kepemilikannya itu user Ika Ismatul. Di sini saya akan merubah hak kepemilikan dari direktori dir1 yang tadinya Ika Ismatul akan berubah menjadi hak kepemilikan user new owner. Kita masuk ke dalam root terlebih dahulu dengan perintah su, kemudian enter, kita masukkan sandi rootnya, kemudian kita enter. Sini kita masuk dalam direktori cd spasi titik 2 kali, kemudian enter. Sini kita masukkan perintah cd spasi user Ika Ismatul, kemudian slash, kita enter. Sini kita sudah masuk ke dalam user Ika Ismatul. Selanjutnya di sini saya akan merubah hak kepemilikan pada suatu direktori dengan perintah chown spasi new owner, kemudian titik 2 new owner spasi nama direktorinya dir1. Jadi di sini maksudnya saya akan merubah hak kepemilikan dir1, direktori dir1 menjadi user new owner dan grup new owner yang tadinya usernya Ika Ismatul dan grupnya Ika Ismatul akan berubah menjadi grup new owner dan user new owner. Sini kan enter. Sini kita akan coba ls min l. Teman-teman bisa lihat pada direktori dir1, dia pada hak kepemilikan user dan grupnya sudah berubah menjadi new owner dan grup new owner. Kita akan melihat isi dari direktori dir1 dengan perintah cd spasi dir1 ls, kita enter. Kemudian untuk melihat detailnya, teman-teman bisa masukkan perintah ls spasi min l, kemudian kita enter. Di sini teman-teman bisa lihat pada direktori dir1 terdapat dir2 dan dia memiliki hak kepemilikan user dan grup Ika Ismatul. Oke teman-teman, di sini kita akan merubah hak kepemilikan dari dir2 yang tadinya Ika Ismatul dan grup Ika Ismatul akan berubah menjadi grup dan user new owner. Di sini kita akan kembalikan terlebih dahulu pada direktori dir1, dia akan berubah menjadi Ika Ismatul kembali. Untuk mengganti hak kepemilikan dari direktori dir1, kita akan keluar terlebih dahulu dari direktori dir1 dengan perintah exit, kemudian enter. Sini kita masuk ke root terlebih dahulu, so kemudian enter, masukkan sandi root, kita enter lagi. Sini teman-teman untuk mengganti hak kepemilikannya, teman bisa masukkan atau menggunakan perintah chown, kemudian user dan grup yang ingin diganti Ika Ismatul, kemudian titik 2 grup Ika Ismatul, kemudian nama direktorinya dir1 slash, kita enter. Sini kita akan coba ls min l untuk melihat detailnya, enter. Ini teman-teman bisa lihat pada direktori dir1 dia sudah mengganti menjadi grup dan user Ika Ismatul kembali. Kemudian kita akan clear terlebih dahulu, enter. Di sini saya akan merubah hak kepemilikan dari direktori dir1 dan isi dari dir1 menjadi user dan grup new owner dengan perintah chown. Ini cara cepatnya. Kemudian min r besar, kemudian nama user dan grup
new owner. Titik 2, grup new owner. Dan nama direktori dir1/enter. Sini kita akan coba ls -l. Dan bisa lihat per direktori dir1 dia sudah berubah menjadi grup dan user new owner. Dengan perintah cd spasi dir1 / kita enter. Sini kita akan coba lihat ls -l. Dan bisa lihat isi dari direktori dir1 itu dir2 dia sudah berubah menjadi user dan grup new owner. Kemudian kita akan coba cd spasi dir2 kemudian / enter. Sini kita akan coba ls enter. Di sini terdapat dir3. Kita coba melihat detailnya ls -l enter. Sini pada dir3 dia pada grup dan usernya juga sudah berubah menjadi user dan grup new owner. Karena sebelumnya kita menggunakan perintah chown dengan min R besar. R besar itu dia untuk merubah isi dari direktori dan direktorinya, mengganti permission user dan grup. Yang kesembilan, kita akan belajar tentang join dengan directory part 2. Kita akan login terlebih dahulu di Debian server pada VirtualBox. Kemudian kita cari yang namanya terminal. Kita klik. Sini saya akan mengubah direktori pada permissionnya. Sebelumnya kita akan membuat direktori baru terlebih dahulu dengan perintah mkdir spasi nama direktori barunya chmod test kemudian enter. Di sini kita akan coba lihat detailnya dan kita akan cek apakah sudah terbuat direktori tersebut. Enter. Jadi teman-teman bisa lihat chmod test dia sudah terbuat. Pada direktori chmod test dia memiliki hak akses rwx, kemudian pada grupnya rx, dan yang ketiga pada author rx. Dia memiliki hak kepemilikan user dan grup Ika Ismatul. Di sini saya akan coba menghilangkan permission execute pada direktori chmod. Kita akan masuk ke dalam root terlebih dahulu dengan perintah show, kemudian enter. Kita masukkan sendirinya. Kita enter. Di sini teman-teman bisa masukkan perintah chmod untuk menghapus permissionnya, kemudian U untuk user, kemudian min itu menghapus, dan execute pada permissionnya, kemudian nama direktorinya chmod test, kemudian kita enter. Di sini kita akan coba ls -l, kita enter. Teman-teman bisa lihat pada direktori chmod test pada user dia sudah mengganti menjadi R dan W saja, read dan read saja. Pada execute dia sudah menghilang. Untuk menambahkan permission pada user atau grup atau author, teman-teman bisa menambahkan dengan perintah chmod kemudian plus, jangan min. Sini saya akan memberikan full access pada user dengan perintah chmod spasi U untuk user, kemudian plus itu menambahkan permission execute pada direktori chmod test. Kemudian kita enter. Kita akan coba ls -l. Teman-teman bisa lihat pada direktori chmod test di user permissionnya sudah lengkap atau full access kembali, read, write, dan execute. Oke teman-teman, untuk pembahasan pada bab 13 ini semoga bisa membantu teman-teman yang melihat video saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.